Emang kadang gua rasa kalau setelah gua nulis, gua ngerasa lebaynya itu jangka panjang loh. Gua nulis sekarang nih ya, nulis puisi sekarang jadi 1 tahun kemudian gua lihat tulisan gua ngerasa lebay. Oke. Tapi sebelum itu gua ngerasa kayak ada relaksasi buat gua sendiri gitu. Ada hal yang bisa dilampiasin dengan gak harus ngobrol sama orang, maki orang, ataupun kayak bikin masalah yang berkaitan dengan orang lain gitu. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah, sekarang kita udah kedatangan teman ngobrol yang cukup menarik ya, karena dia seorang konten kreator di Instagram, di TikTok. Ya, jarang-jarang banget kita dapet teman ngobrol konten kreator. Oke, langsung saja ini dia Sang Kaput. Oke. Oke, kenalin nama gue Febri Hermawan. Bisa dibilang konten creator lah ya. Oke. Gue punya kegiatan konten di Instagram, di TikTok, terus juga ada podcast di Spotify. Ya konten-konten gue itu kebanyakan konten-konten patah hati gitu. Karena menurut gue patah hati itu adalah hal yang menyenangkan, tergantung Oke. beda aja. Galau. Kayaknya rusuh banget nih orangnya. Wah bro, Aduh. Orang mana? orang Cimahi nggak? Paling ada. Orang Cibenda. Pangandaran ternyata punya ya konten kreator. Pasti ya. Tapi emang kalau menurutku Pangandaran tuh kayak gak terdeteksi gitu orang-orang yang suka kontennya gitu. Susah banget sih. Susah banget ya. Nah tapi kita kan mau ngobrolin tentang masa-masa sekolah. Feb, dulu tuh sekolah di mana sih dulu? SD di mana SD? Gue SD di SD 3 Cibenda. SD 3 Cibenda Ya. tuh yang sebelah. Pokoknya SD horor, dia deket makam lah. Oh iya, yang belakangnya makam. Iya, belakangnya makam. Benar. Terus SMP di mana? SMP ya SMP 1 Parigi. Widih, ngeri. Dulu gue pernah mau masuk SMP 1 Parigi. Cuma kata guru gue tuh katanya, kamu emang mampu ya masuk ke sana? Karena kan dulu SMP 1 Parigi itu SMP sekolah standar nasional, bergengsi gitu kan. Jadinya katanya agak sulit masuk ke sana. Lumayan. Lumayan deh. Tapi Makanya. nggak masuk bilingual berarti. Gak minat. Gamin. Tidak minat karena materi. Bukan tipe pekerja keras ya dalam belajar. Nah, pas SMP tuh ada masa-masa yang nggak bisa lu lupain gak sih? Banyak kalau Apa tuh? gue dapet wali kelas yang agamanya, ya kebetulan wali kelasnya guru agama. Jadi gue punya pengalaman soal apa ya disebutnya ya? Ya soal agama lah, lebih ditekanin di agama. Ada Widih. mabit, malam bimbingan iman dan takwa. Jadi setiap hari libur itu kita ikut dia di masjid kayak musafir gitu lah. Oh, jalan-jalan gitu. Iya, tapi tiap masjid. Tiap masjid di daerah mah. Iya, tergantung kegiatannya mau ke masjid mana gitu. Jadi setiap hari libur itu beda-beda. Jadi lu diajarin jadi nguruj gitu. Iya, uruj. Ajarin soal agama, tapi ya itu emang pondasi banget gitu. Fondasi ya. Pondasi banget. Tapi gimana sih itu kok bisa nguruj gitu padahal masih SMP kan? Jadi kan mungkin dia lebih mau menekankan ilmu agama. Kalau di sekolah kan agak terbatas di jam pelajaran. Kalau di luar kan lebih bisa leluasa. Oh, Iya. jadi sudah diajarkan nguruj sejak kecil. Iya. Jarang banget Dia pernah ikut nguruj. Murtad. Wah, parah sih. Bahaya. Bahaya. Aduh. Tapi Beb, SMA nih, SMK ya? SMK. Sampai ke mana? SMK 1 Cijulang. Ngeri. Berarti lulusan tahun 19. 2019. Kak senior. Punten. Di SMK Cijulang ada yang menarik gak? Pengalaman semasa sekolah? SMK Cijulang menariknya sebenarnya bisa disebut menarik, dan tahu nggak sih, Kenapa? gue pernah dapet hal yang namanya dibully. Dibully? Ya, gue pernah dapet hal itu selama 2 tahun lah Dibully sama sama teman sekelas karena ada persoalan soal ya pacar lah. Meskipun sekarang gue anggapnya kayak anjing lebay banget ya dulu. Oh, dibully gara-gara cewek. Iya, gara-gara cewek, berebut cewek, tapi gue nggak ngerasa bersaing sih sama dia gitu. Dibulinya tuh kayak gimana? Kayak dipukulin atau gimana? Dipukulin pun pernah. Dipukulin pernah. Oke. Ada semacam
actionnya gitu. Terus lagi dikucilkan selama ya 2 tahun tadi. Tahun di Gitu, SMK ya dikecilin. SMK. Karena ya disebutnya mungkin mereka waktu berebut lah ya, berebut Oke. itu gitu. Tapi ceweknya satu kelas juga enggak? Kayaknya beda kelas, beda sekolah malah. Kayaknya beda sekolah. Dan anjingnya itu ya teman sebangku. Gue sadar sih pacar gue cantik gitu, makanya dia mau gitu. Dia ganteng lah, lebih ganteng dari gue. Oh berarti yang konflik tuh lu sama dia. Iya, konfliknya gue sama dia, sama kawan gue. Karena dia rebut pacar. Iya, Tapi kan temen kan temen banget lah, orang kemana-mana juga bareng gitu. berarti sampai sekarang nggak temenan lagi sama dia. Sampai sekarang sih gue ngerasa ya masih temenan, tapi kan ya komunikasi kita jadi gue tahu batasnya di mana lah. Oke. Ya. Tapi ceweknya akhirnya nggak sama dia juga. Nggak sama dia, nggak sama gue. Dia gak butuh orang lain, bro. Gitu. Nah, cocok banget. Selain itu lu ada pengalaman apa lagi nih di SMK? Selain itu di SMK gue pernah ikut lomba nulis puisi karena didukung sama wali kelas gue. Wali kelas gue di SMK itu guru bahasa Indonesia, dan dia mungkin lihat kemampuan gue sama kesukaan gue nulis gitu. Gue pernah masuk 5 besar kalau nggak salah di Pangandaran pas pembukaan acara taman yang ada ini loh, apa, lapang basketnya itu loh. Oh, itu PC. Literasi ya di situ lah. Pengadaan kreatif space. Pengadaan kreatif space. Ya, Dan dulu 5 besar. nggak usah nulis puisi. Pokoknya. Tapi kan biasanya orang yang nulis puisi itu dianggap lebay ya. Ya. Dan kenapa sih lu masih bertahan sama puisi gitu? Emang kadang gue rasa kalau setelah gue nulis, gue ngerasa lebaynya itu jangka panjang loh. Gue nulis sekarang nih ya, nulis puisi sekarang, jadi 1 tahun kemudian gue lihat tulisan gue ngerasa lebay. Oke. Tapi sebelum itu gue ngerasa kayak ada relaksasi buat gue sendiri gitu. Ada hal yang bisa dilampiasin dengan gak harus ngobrol sama orang, memaki orang, ataupun kayak bikin masalah yang berkaitan dengan orang lain gitu. Tapi lu luapin ke puisi gitu. Puisi ya, nulis puisi lah. Wah, relaksasi mungkin teman-teman yang agak gimana ya, bermasalah gitu di segi pola pikir atau di segi hati. Tulisin tuh relaksasi, ya insight ini itulah. Wah, anak zaman sekarang tuh kebanyakan kayak gitu. Berarti nulis puisi sejak SMA atau SMP udah nulis? SMP sebenarnya gue udah nulis sih. Udah nulis ya. Cuman gue sadar gue bisa nulis ya. Nggak bisa juga sih, gue sadar gue nyaman nulis ya zaman-zaman SMK lah. Ya, tapi kenapa lu sampai nyaman gitu? Sampai nyaman nulis puisi pada saat zaman-zaman SMK. Bukannya zaman-zaman SMK tuh zaman-zaman dimana orang tuh pengen explore hal lain ya, kecuali nulis puisi. Kan kayaknya kalau SMK kan biasanya masuknya ke jurusan, fokus ke jurusan, mau mempelajari komputer dan bukan malah berpuisi. Karena mungkin pada waktu itu kan gue ngerasain patah hati itu tadi. Jadi semua hal itu ke distract sama satu hal ini yang ngebikin gue kayak anjing, gara-gara patah hati gue gak bisa ngulik hal lain. Tapi dari patah hati ini gue bisa cerita gak sih ke orang lain gitu. Makanya gue coba nulis puisi itu ya supaya hal lain yang gue gak bisa ataupun karena gak ngerti sama sekali kegantiin sama hal nulis puisi ini gitu. Make sense, karena gue dulu juga pernah nulis. Gue sempat nulis novel, berhenti di 70 lembar karena gue berdamai dengan objek yang gue tulis. Oh berarti ada. Jadi gue tuh patah hati. Gue pernah patah hati juga. 5 tahun gue masih memendam rasa itu karena satu buah janji yang diucapkan oleh 2 anak SMP. Dua anak SMP, cewek cowok maksudnya. Oh, cewek cowok. Gue sama cewek ini, kita bakal balikan lagi setelah 5 tahun. Iya. Gue percaya itu tinggal. Nanti disensor ya. Dan akhirnya gue tulis itu jadi buku. Judulnya itu Titik Aku. Gue tulis dari buku. Menarik juga. Ceritanya berhenti di 70 lembar karena akhirnya gue ketemu sama dia. Gue nagih janji sama dia. Janji dia buat balikan lagi. Tapi dia akhirnya nangis. Karena dia baru gagal lamaran. Dan akhirnya gue berhenti nulis dia.
di situ. Karena gue ngerasa gue kayaknya udah berdamai deh sama diri gue sendiri. Karena ketika nulis tuh butuh kegalauan ya. Sangat. Kayak lu tadi kan patah hati tuh bisa memacu gitu ya. Iya. Dan ketika itu selesai, kayaknya selesai deh. Jadi gue buka lagi nggak bisa dilanjut gitu. Udah bingung aja ceritanya kemana gitu. Karena punya rasa ikhlas gitu ya. Iya. Udah dapet rasa ikhlas. Nah itu. Jadi bingung kan, orang bilang ikhlas itu nggak ada kalimatnya, ada bahasanya. Benar. Jadi kita ngerasa kosong aja gitu kalau udah ikhlas. Sini coba deh. Kan wah, podcast ini banyak sensornya. Mohon maaf. Tapi ya sebagai sekarang kan lu jadi konten kreator Iya. di pesan ya. Jadi kesan. Kalau gua ngeliat tuh ada sekitar 41 orang yang Ya alhamdulillah. ya. Iya. Itu Instagram. Instagram itu udah berapa lama tuh bikin itu? Gue berawal dari 2019 sih itu. Gue lulus sekolah, gue mulai memberanikan diri gitu buat bikin konten Instagram. 2019. Iya. Karena lu gabut atau memang karena kebenaran aja pengen bikin? Karena gue seneng aja sih sebenarnya. Gue seneng, terus gue ngerasa kayaknya sayang banget ya kalau gue yang nikmatin sendirian gitu. Kenapa jadi kan itu puisi dibalut sama video kan? Dan lu kepikiran gitu dari mana? Ya terinspirasi sih, gue juga punya role model gitu. Oke. Gue suka Wiranegara dan dia suka kayak gitu bikinnya gitu. Kayaknya lu bikin gitu. Role model lu Wiranegara buat bikin satu konten gitu ya. Nah, ketika lu bikin konten kan biasanya orang tuh misalkan satu video udah diupload terus ya udah gak viral, akhirnya berhentilah gue bikin konten yang kayak gini. Lu sempet gak sih masuk ke dalam fase itu? Karena mungkin gue berawal dari gue suka gitu ya. Jadi gue cuek aja, ada yang nonton ataupun enggak ya gue masih suka sama hal itu gitu. Gue gak berharap feedback ya. Oh berarti lu emang bikin itu dan gak berharap buat itu jadi viral, jadi duit? Enggak, gue gak ada harapan ke situ, meskipun sekarang ada peluangnya ya. Gue kayak yang penting gue bikin konten, yang penting gue masih bisa ceritain apa yang gue alamin aja gitu. Tapi kan lu butuh effort sih. Iya sih butuh effort. Ini kayak dari segi materi kayak nggak ada hal-hal yang karena gue senang aja gitu lah. Intinya gue senang aja gitu aja. Oke, jadi seneng aja bikin itu dan akhirnya itu juga bisa menghasilkan gitu. Dan alhamdulillah itu bonus gitu ya. Ya itu bonusnya sebenarnya, bukan tujuan awal. Tapi lu sebenarnya kerja nggak sih? Gue kerja. Jadi apa? Bisa dibilang pelaut lah. Pelaut ya. Jadi seorang pelaut karena nenek moyang gue pelaut. Iya. Aduh. Kerja jadi pelaut. Itu berapa hari sekali? Pokoknya pelaut tanggung sih. Pelaut tanggung selama 1 bulan itu gue cuma melaut 2 minggu. 2 minggu 12 hari. Kenapa lu sih nggak fokus jadi konten kreator aja? Kalau gue fokus jadi konten kreator ya belum ada tujuan untuk fokus ke situ gitu. Jadi gue juga masih butuh banyak cerita lagi gitu. Kalau gue fokus ke konten kreator kan itu waktunya gue produksi gitu. Nanti kalau udah kekumpul banyak cerita mungkin gue akan fokus ke konten kreator. Oke. Tapi kan menurut lu sekarang sebagai konten kreator, lu melakukan sesuatu yang konten itu lu udah maksimal nggak sih, effort paling maksimal? Oh kalau effortnya udah maksimal lah, cuman produk yang gue keluarin gue rasa belum maksimal. Jadi memang masih banyak hal yang bisa dikembang. Masih banyak sekali. Dan apa tuh yang pengen dikembangin sekarang selain ya lu cuma bikin puisi, upload dah videonya? Gue sekarang lebih pengen kayak apa ya, jadi nggak terlalu gue anggap itu monoton gitu. Gue berpuisi terus gue kasih backsound itu cuman gue download ya. Gue pengennya itu backsoundnya itu dari suara gitar gue sendiri gitu. Jadi gue pengen gue pengen ngerekam sendiri. Gue pengen punya perjalanan gitu. Jadi mungkin entah kemana gitu, tapi di perjalanan itu gue berpuisi gitu sambil main gitar di suatu tempat yang menyenangkan. Jadi pengen original gitu loh. Original banget gitu aja. Tapi kan sebenarnya sekarang tuh tantangan jadi konten kreator tuh ya. Kan lu udah berapa tahun nih jadi konten kreator? Kalau dari 2019 berarti jalan 4 tahun. 4 tahun. Nah, tantangan yang lu dapet gitu sebagai konten kreator selain tadi ya terkendala ide apa lagi?
tantangannya komentar orang lain. Komentar Orang lain kayak apaan sih bikin kayak gituan, kayak ngasilin duit aja gitu. tetangga atau komen di Tetangga, terus kayak apa dari tongkrongan gitu, anak-anak tongkrongan, kalau nggak ya komen dari netizen gitu. Kau ngasilin duit nih. Iya, udah tahu sekarang ngasilkan duit nih bro. Kan pernah di endorse pasti. Udah alhamdulillah udah pernah. Udah pernah ya? Berapa tuh? Nggak terlalu besar sih ya, 500.000 lah ada. Kali endorse. Tapi kurang gitu. Bisa lebih. Tapi kalau dulu kurang, aduh tolong gitu. Lu pernah di endorse apa aja? Gue pernah di endorse sama toko buku. Ya, bukunya ya dikirim buku lah ke rumah. Ada 3 buku. Bukunya ceritain soal apa ya, self improvement gitu, kesehatan mental. Buku sama apa brand apa lagi, baju Buku, terus ada tote bag, cuman tote bagnya nggak di sini lagi. Oh iya bener tuh. Bag ya, tote bag. Lumayan ya berarti ya. Udah banyak. Sholat pernah Pernah ada yang DM buat nawarin kerjasama. Terus gue pikir anjir buat apa gitu, kalau buat ngerusak portofolio buat apa Iya gitu. bener. Ada banyak aja ya. Skincare pernah skincare. Kalau skincare nggak pernah sih deh. Kalau penunggu tinggi badan ada itu anjir. Ya nah, mungkin dia dan kreator kayaknya punya masalah. Tapi ya hampir di setiap video lu kayak lu nggak pernah nunjukin diri lu sebagai kayak Iya. itu Iya. cuma dari pinggir doang. Iya. Dan orang nggak tahu gitu sebenarnya siapa sih titip pesan itu kan. Kayak kalau harus dikenal sebagai personal mah gitu, siapa sih yang bisa dilihat dari segi fisik gitu. Kan pasti orang first impressionnya itu dari segi fisik, nggak mungkin dari segi apa yang lo pikirin dan hal lain ya. Jadi kayak nggak ada yang bisa dikenal itu dari fisik gue. Jadi kalau lu insecure ya? Insecure pasti. Kenapa? Ya karena kalau harus konten kreator gitu, terus menonjolkan fisiknya gitu, pasti banyak saingannya. Dalam artian banyak saingannya karena ada yang lebih fisiknya gitu, yang lebih enak ditonton gitu segi visual ya. Paham. Jadi lu memang bener-bener niatnya ngejual puisi-puisi. Iya, ngejual cerita gue lah. Jadi bukan ngejual muka gitu ya. Iya, tidak. Karena kayak aneh juga ya mungkin ya. Iya, Kalau nonton video lu terus tiba-tiba muka lu neng gitu. iya gitu. Jadi kayak agak jatuhnya nggak serius gitu jatuhnya. Deepnya nggak ada gitu anjir. Tapi ngobrolnya kan bisa ketolong. Apaan nih? Padahal ini asik deh, tapi kok aduh mukanya tidak menyenangkan itu. Aduh, Agak aneh juga gitu. Nah, sebagai konten kreator titik terendah lu di mana? Pas apa? Atau pas lu pernah gak sih kesambet males banget bikin konten gitu sampai udah berhenti aja gitu, pengen berhenti gitu? Titik terendahnya gue ke itulah pertanyaan tadi, ngapain sih kayak gituan, kayak menghasilkan uang aja. Iya, bener orang yang bikin down gitu. Padahal ya berawal dari suka, tapi kok gue bisa terpengaruh gitu sama kalimat-kalimat itu gitu. Titik terendah itu, terus titik terendah gue ngerasa kayak kok segampang itu orang nyomot video gue gitu, yang gue bikin itu effort banget tapi tiba-tiba dicomot gitu, entah itu videonya, entah itu audionya, diupload dan di akun lain itu rame gitu, Di TikTok gitu. di TikTok, di Instagram. Ya aneh, serius gue juga kesel gitu semua orang-orang kayak gitu. Kenapa mereka goblok itu gitu? Iya, seberani lah, bukan goblok. Iya. Berani itu juga lah, berani dan goblok gitu. Iya, maksudnya itu tuh karya orang tapi mereka ini loh dengan gampang gitu. Kalau orang di YouTube kan udah strict banget sebenarnya sama yang upload. Tapi konten-konten yang kayak di TikTok, di Instagram itu kayaknya mereka perlu ini deh bikin sistem buat plagiaris gitu. Kayak tiap kan sempet tuh ada konten kreator yang Chandra Leo. Dia kesel banget sama satu konten kreator yang niru dia, meskipun bukan di-upload videonya, tapi dia niru kan. Niru konsep videonya dari A sampai Z-nya disamain, dan video dia gak di-tagline sama TikTok, sedangkan video Chandra Leo di-tagline sama TikTok. Jadi kayak ini apa sih sekarang kok? Iya, gak lumayan terlalu juga sih ini. Jadi kayak kasihan orang yang kayak effort banget gitu.
di tempat lain malah rame gitu, nggak ada keterangannya dari mana. Tapi lu nemuin cara nggak buat nyelesain masalah itu? Gue caranya sih nggak sama sekali, Nggak ada ya? cuman gue lebih ke sadar diri aja. Sadar mungkin Tapi lu sempet DM nggak tuh orang? sangat gue DM gitu. DM. Buat istilahnya, kenapa sih nggak ada komunikasi sama orang yang punya konten itu gitu. Tiba-tiba post aja nggak ada komunikasi sama kita gitu. Mungkin dia kira lu juga nyomot mungkin. Bisa jadi mungkin. Udah gue yang asli bro. Tapi ya memang susah sih ketika misalkan kita kasih tanda air misalkan tadi itu bakal jelek juga kan di ininya, masih bisa di crop gitu. Buat TikTok kalau copyright gitu diselesaikan. Jangan hanya untuk brand-brand besar ya. Terus lu ada quote gak? Quotes-nya apa ya? Kan gua dari tadi ngomongin konten kreator puisi, sekarang gua pengen denger lu bikin quote kayak apa kayak. Quotes-nya gini sih, mungkin soal insecurity gitu. Soal rasa percaya diri gitu. Jadi kayak kalau kamu tidak percaya diri, siapa lagi yang mau percaya sama diri kamu sendiri? Ih, gue agak gugup guys. Nah tapi Beb, ketika ini kan lu insecure nih sama diri lu sendiri gitu, dan ya mungkin memang konsep konten lu kayak gitu. Ya, anonymous lah kan. Anonymous. Tapi ada nggak yang bakal lu kembangin selain tadi? Kan tadi pertanyaan gua sempet bingung itu kan. Tadi kan lu jawab gitar gitu sound yang selain itu ada nggak merchandise atau apa? Kan kalau kan lu udah punya engagement gede nih di Instagram gitu, udah punya follower banyak dan lu sebenarnya bisa mainin itu gitu loh. Ada nggak yang lain? Gue pengen bikin merchandise. Merchandise baju gitu. Tote bag mungkin yang lebih bisa dipakai cewek cowok gitu. Oke. Dijual berarti. Ya. Tapi lu udah mempertimbangkan, maksudnya itu kan bisnis. Nanti masuk. Lu udah mempertimbangkan jauh gak tuh? Oke, kira gua mau bisnis ini gitu. Kalau mempertimbangkan jauh sih belum ya. Gue pengen bikin merchandise itu juga buat cek ombak. Cek ombak jual gitu. Ini bagus nggak? Audiensnya nerima atau enggak gitu. Nah, ya. Tapi memang rata-rata konten kreator kalau udah pada punya follower kan rata-rata bikin merchandise dia bikin brand pastinya. Kayak Halilintar, kayak Pindes, titip pesan, jangan titip jual. Titip pesan isinya Mas tolong jualin tidak. Ada banyak di PlayStation jadi gitu aja kan. Tapi seberapa besar pengaruh sekolah nih buat lu gitu? Kan lu DP punya mangan gitu loh, punya sejarah lah gitu, dan itu yang membuat lu terbentuk sampai sekarang gitu. Seberapa besar pengaruh sekolah atau masa sekolah mana yang berpengaruh banget buat lu sampai lu bisa jadi sekarang ini? Seberapa besar sekolah tadi mungkin ada jauh. Kayak sekolah itu ngajarin soal apa ya, kayak disiplin lah. Berapa besarnya sekolah itu ya mempengaruhi kedisiplinan gitu. Kalau masa-masa yang ngebikin gue jadi kayak gini mungkin masa-masa di SMK tadi. Karena dibully itu gue bisa jadi sampai kayak gini lah. Gue bisa jadi yang tidak gue duga gitu. Yang istilahnya lebih bisa ngobrol, lebih bisa kemana-mana sendirian, lebih bisa menerima itu apa yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kritis sekali bahasanya gitu. Nah, lu ada pesan gak nih buat anak-anak sekolah nih, anak-anak muda zaman sekarang yang pengen jadi ya konten kreator atau mereka yang lagi suka sama puisi tapi bingung kemana puisinya gitu? Pesannya sih apapun yang kalian lakuin sekarang dan yang kalian sukain sekarang, meskipun belum ada orang yang tertarik gitu, itu jangan sampai ditinggalin gitu. Kan ada quotes dari Panji Pragiwaksono, bukan Panji yang lain. Mimpi itu tidak akan mati katanya. Mimpi itu cuma akan pingsan dan bangkit lagi di hari tua dalam bentuk penyesalan. Tepuk tangan dong buat Panji. Waduh, untuk Panji nih. Gue termotivasi banget sama kata-kata itu aja. Ngeri. Oke deh Pem,
Makasih banget nih udah Oke, oke. di Ngobras sudah mau ngobrol di sini. Semoga teman-teman yang menonton video ini terinspirasi buat ngembangin bakatnya dan Iya. ninggalin apa Iya, yang iya, iya. dia suka, Apa yang dia suka. tetap tetap bertahan gitu. Tetep Dan bertahan. tadi bener mimpi itu cuma pingsan gitu. Iya. Kalau lu udah punya mimpi, sekalipun itu lu tinggalin dulu, Iya. ya mimpi itu tetap Iya. menurut gua mimpi itu tetap bakal bisa lu raih apapun caranya. Iya. Banyak jalan menuju rumah. Banyak jalan. Oke, terima kasih Pepi. Saya Jujun. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan. Dadah.